Kisah diawali dengan sekumpulan anak-anak SD yang baru saja pulang dari sekolah, dan di sini tampak seorang gadis kecil menyadari ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalam pipa beton di sebuah taman, yang ternyata itu adalah sosok alien berbentuk gurita yang baru saja turun ke bumi yang kini ia sedang kelaparan. Diketahui alien ini berasal dari planet bernama Happy dan mempunyai misi untuk menyebarkan kebahagiaan di seluruh alam semesta. Dia sebelumnya hampir ketahuan oleh manusia dan kini ia kelaparan. Beruntungnya ia bertemu dengan gadis kecil baik hati bernama Shizuka yang memberinya roti. Dan karena nama alien ini susah untuk disebutkan, Shizuka memberinya nama Takopi karena bentuknya sangat mirip dengan gurita. Karena Shizuka sudah baik kepadanya, Takopi akan menunjukkan sebuah gawai atau alat yang bisa membuat Shizuka bisa terbang seperti dirinya. Namun sayangnya Shizuka tidak tertarik dan ia harus membeli pensil hari ini dan berjanji besok ia akan membawakan makanan lagi. Lagian menurutnya bisa terbang sekalipun tak akan bisa merubah keadaan apapun, ungkapnya. Takopi heran kenapa Shizuka tak tertarik dan menduga pasti Shizuka memang sudah pernah terbang sebelumnya. Keesokannya Shizuka harus bersembunyi dari teman-temannya, khawatir dia akan diapa-apakan. Yang ternyata alasan Shizuka membeli pensil setiap hari karena pensilnya selalu dicuri oleh teman-teman sekelasnya yang nakal ini, dan ini sudah ketiga kalinya. Sebelum Shizuka pergi, Takopi mengajak untuk berfoto bersama, yang karena ini bukanlah kamera biasa. Belum sempat menjelaskan, Shizuka harus lekas pergi karena ia harus membeli pensil lagi hari ini. Yang kemudian setiap harinya Shizuka selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi Takopi. Di sini Takopi menawari gawai pulpen suara kelinci Saturnus, namun sayangnya Shizuka masih tak tertarik dan harus lekas pulang memberi makan Capi dan mengajak Takopi untuk ikut jika mau. Yang ternyata Capi adalah seekor anjing peliharaan Shizuka, dan baru kali ini juga Takopi melihat Shizuka tersenyum. Shizuka memberitahu jika dirinya sering sendirian di rumah ini. Ibunya sibuk bekerja dan dia tak punya lagi ayah. Sedangkan Capi sudah bersamanya sejak kecil, dan selama ada Capi dirinya akan baik-baik saja. Dan ia tak membutuhkan hal lain lagi walau sesakit atau sesulit apapun itu. Saat diantarkan pulang, Takopi di sini berjanji pada Shizuka, Takopi akan pastikan membuat Shizuka tersenyum ceria kembali. Keesokannya Shizuka datang dengan keadaan lusuh dan mengaku habis bertengkar dengan temannya dengan menenteng kalung Capi yang entah Capi kemana. Takopi yang mengetahui hal itu mulai mengeluarkan gawai pita berbaikan, yang mana jika saling mengikat pita ini di kelingking masing-masing maka kalian akan berbaikan lagi. Dan untuk pertama kalinya Shizuka di sini tertarik dengan barang milik Takopi dan ingin meminjamnya. Takopi ingat peraturan dari sang ibu, jika alatnya hendak digunakan manusia maka Takopi harus mengawasinya secara langsung. Namun dirasa Shizuka adalah manusia yang baik hati, Takopi meminjamkannya dan berharap Shizuka bisa berbaikan dengan temannya itu. Menjelang sore, Takopi yang khawatir mulai menghampiri Shizuka di rumahnya. Namun sesampainya di rumah, Takopi melihat pita yang ia pinjamkan tak digunakan semestinya. Shizuka-chan, nani yatteるんだっぴ? Takopi yang di sini makhluk polos belum mengerti apa yang dilakukan Shizuka yang menggantung diri seperti itu dan meminta Shizuka untuk lekas turun. Hingga pita itu putus, Takopi menyadari jika Shizuka bunuh diri dengan menggunakan pita yang ia pinjamkan, membuatnya merasa bersalah dan meminta maaf. Menurut Takopi, kematian sendiri adalah hal yang lumrah di alam semesta ini. Gawai secerdas apapun tak akan bisa membangkitkan makhluk yang sudah meninggal. Namun Takopi ingat dia sempat berfoto bersama dengan Shizuka kemarin menggunakan kameranya. Yang diketahui itu bukanlah kamera biasa, melainkan kamera ini bisa mengembalikan situasi saat kenangan foto itu diambil. Takopi terpaksa melakukan ini karena Takopi penasaran dengan alasan Shizuka bunuh diri. Dia ingin lebih mengenal Shizuka dan mau bicara lebih banyak lagi dengannya dan mencari jalan lain selain Shizuka harus bunuh diri. Takopi?
Dan benar, kini dunia mundur di saat mereka pertama kali foto bersama dan Shizuka ingin lanjut untuk membeli pensil sebelum toko tutup. Dan di sini Takopi akan memantapkan diri dan izin untuk ikut dengan Shizuka pergi ke sekolah mulai hari esok. ここが学校？ここなら静香ちゃんのこともっと知れるはずだっぴ。 Yang singkatnya, Takopi sudah di sekolah Shizuka dan rasanya bisa belajar lebih banyak tentang Shizuka di tempat ini. Hingga salah satu teman sekelasnya bernama Marina mengolok Shizuka yang bau parasit dan sebagainya. Yang di sini membuat Takopi sedikit takut. Beruntungnya Takopi tak terlihat karena ia mempunyai alat yang bisa menyembunyikan tubuhnya. Dan jika orang lain melihat ke arahnya, yang terlihat hanyalah sebuah bunga biasa. Namun karena diajak adanya bunga di kepalanya, Shizuka menempatkan Takopi di tempat lain. Di momen ini, ketika Shizuka diminta untuk menjawab soal PR di depan, Marina melapor jika Shizuka tak mengerjakan PR dan terpaksa temannya bernama Azuma maju untuk menggantikannya. Melihat ini, Takopi menebak pasti Shizuka bunuh diri karena sedih melupakan PR-nya. Yang kemudian Takopi kembali ke waktu awal dan memberitahu Shizuka tentang jawaban PR besok di sekolah. Dan Takopi seharian terus membantu Shizuka menghadapi masalahnya, menghindari ia agar tak bunuh diri lagi. 括弧2が162。正解。お昼休みですけど、いつも残して申し訳なくないの？ 静香ちゃんとマリナちゃんは喧嘩してるんだっぴか。 Di sini Takopi baru tahu ternyata Shizuka dan Marina bertengkar, yang berarti tugas Takopi adalah mengajak mereka berdua berbaikan. Yang singkatnya, Shizuka dikabari jika Marina sedang menunggu Shizuka di gudang saat makan siang. Walau menurut Takopi ini adalah kesempatan yang bagus untuk berbaikan, namun Shizuka sendiri sangat ketakutan dan tak siap untuk bertemu dengan Marina. Karena tak tega, Takopi sendiri yang akan mengambil alih dan mulai mengeluarkan alat transformasi. Menggunakan salah satu bagian dari tubuh Shizuka, maka Takopi bisa berubah seperti Shizuka. Dan bergegas menemui Marina, Takopi berencana membuat mereka saling berbaikan. おっそー。ごめんぴ。お話ししたいと思ってて。 Namun di sini Marina geli dengan gaya bicara Shizuka yang baru-baru ini. Papi, terlebih akhir-akhir ini tingkah Shizuka sangat menjengkelkan. Seperti bisa menjawab PR, memakan makanan sisa dirinya, dan kini bicara dengan lantang di depannya seperti ini. Jelas di sini Takopi tak menyangka jika dia akan ditampar keras begini, hingga merasakan sakit, bahkan Takopi merasa ingin menangis. 映るからアバズレが。怖い、辛い、泣きたい、逃げたい。 Takopi tak bisa membayangkan hari-hari yang sudah dilalui oleh Shizuka, dan Takopi mencoba berkomunikasi dengan Marina. Ia mengaku tak tahu kenapa Marina bertindak hingga begini, namun meminta Marina untuk bisa membicarakan semuanya baik-baik jika dirinya salah. Sayangnya Marina tak mau mendengar, sembari menuduh ibu Shizuka pelacur yang suka memeras suami orang lain, dan meminta Shizuka untuk mengembalikan ayahnya yang dulu, sembari menghujam pena ke wajahnya. マリナちゃん、待って。無理だ。 Beruntungnya Takopi lekas kembali ke waktu awal, dan ia benar-benar takut panas dingin dengan situasi sebelumnya saat berhadapan dengan Marina. Dan heran kenapa Marina begitu benci dengan Shizuka, dan Takopi merasa bersalah telah membantu Shizuka, yang mana hal itu membuat Marina semakin kejam dengan Shizuka. Dan di sini nih Shizuka sendiri yang akan menemui Marina di gudang. Namun Takopi bingung, dia ingin menggantikan Shizuka, tapi ia juga trauma dengan kejadian sebelumnya dan memutuskan mencoba melaporkan hal ini pada sang guru saja. Yang singkatnya, wajah Marina sudah terluka akibat pulpen Marina, yang beruntungnya sudah diobati ketua kelas Azuma. Dan Azuma yang selalu memperhatikan Shizuka meminta Shizuka untuk tak perlu sungkan jika butuh bantuannya. Namun Shizuka yang memang terkenal murung mengaku ia baik-baik saja, lagian melapor pada siapapun tak akan merubah apapun, ungkapnya.
Di sini Shizuka berterima kasih pada Takopi sudah banyak membantunya. Shizuka tak heran Marina begitu marah kepadanya karena semenjak ayah Marina dan ibu Shizuka dekat keadaannya menjadi begini. Walau sekolah tak menyenangkan, tapi rasanya belakangan ini Shizuka merasa lebih baik karena ada kau Takopi. 最近はちょっと悪くないんだ。 Sementara itu tampak juga Marina yang kesal yang selalu gagal membuli Shizuka akhir-akhir ini. Dan sesampainya di rumah Marina, kita diperlihatkan sang ibu yang selalu diam semenjak ayah Marina selingkuh. Namun setidaknya sang ibu agak tenang, Marina selalu berpihak kepadanya. Malamnya Shizuka keluar untuk berjalan-jalan bersama Takopi dan Capi, dan di sini Shizuka ingat ia terakhir keluar malam bersama ayahnya. Namun ayahnya sudah pergi meninggalkannya sejak kecil karena orang tuanya sudah bercerai. Takopi senang dia bisa mendengar cerita Shizuka dan merasa lebih akrab dengannya. Dan Takopi di sini baru ingat jika esok adalah hari ke-6 sejak Takopi bertemu dengan Shizuka, yang artinya besok Shizuka akan gantung diri. Waktu itu Shizuka datang ke taman dengan keadaan lusuh dengan membawa kalung Capi. Namun anehnya Capi tak bersama dengan Shizuka, dan yakin sesuatu terjadi pada Capi saat itu, yang bersamaan kini Marina menemukan mereka. Shizuka yang di sini khawatir lekas berusaha mengamankan Capi, namun Marina lekas menampar sembari menghina, yang sikap itu membuat Capi marah dan menggigit Marina. Di momen ini Capi diamankan petugas karena dianggap sudah berbahaya, yang membuat Shizuka dan Capi harus berpisah. Mengetahui ini, Takopi menggunakan kameranya kembali ke titik awal dan mulai lekas pulang ke rumah Shizuka menggunakan rute lain menghindari bertemu dengan Marina. Namun sayangnya kemanapun mereka melintas dan berulang kali mereka mengulangi ke scene awal, mereka selalu bertemu dengan Marina. Dan Capi tetap saja dibawa oleh petugas, seakan Marina sengaja tangannya digigit agar memisahkan Capi dengan Shizuka. Yang tampak kini Shizuka tak bisa berbuat apa-apa, tatapannya kosong seperti waktu itu. Dan Takopi khawatir Shizuka akan kembali melakukan bunuh diri. Tak ingin terjadi, Takopi mencoba sekali lagi untuk memutar waktu. Namun sayangnya tetap saja Capi tetap dibawa pihak petugas, dan kini Shizuka bersama ibunya mengantarkan Marina berobat di klinik atas gigitan Capi, dan memberitahu kemungkinan Capi dibawa ke Tokyo tempat yang sama ayah Shizuka tinggal, meminta Shizuka untuk tak membuat masalah lagi karena dia sangat repot, yang kemudian ibunya lanjut pergi bekerja. Di sini Takopi tak ingin menyerah dan berjanji akan membawa kembali Capi dari Tokyo rumah ayah Shizuka. Oleh karena itu Takopi meminta Shizuka untuk kembali bersemangat. Namun sayangnya kata-kata apapun itu tak mampu membuat Shizuka bersemangat lagi atau tersenyum, mengingat kini Capi teman satu-satunya sejak kecil tak bersamanya lagi. Esoknya di jam istirahat sekolah, Shizuka kembali dibully seperti biasanya, dan Marina memaksa Shizuka untuk meminta maaf atas kelakuan anjingnya. Beruntungnya Azuma yang peduli mengarahkan Marina dan yang lainnya untuk lekas masuk ke kelas musik sebelum terjadi hal yang tidak-tidak. Namun di saat itu juga Shizuka pergi dari kelas meninggalkan Azuma. Shizuka-chan? Saat pulang sekolah, Shizuka tiba-tiba dihadang oleh Marina yang ingin bicara berdua, yang hal ini terkait Capi ungkapnya. Shizuka merespon hal itu dan bersedia ikut, dan Takopi yang polos merasa mereka berdua akan berbaikan dan mulai membututi mereka. Diketahui sebelumnya Marina menyaksikan ayahnya yang tukang selingkuh selalu bertengkar dengan ibunya sehabis pulang bekerja, dan ibunya sendiri hanya mempunyai Marina yang selalu mengerti dan berpihak kepadanya. Namun alih-alih membicarakan Capi, di sini Marina lekas mengajar Shizuka dan memberitahu jika Capi sudah mati, dan mengejek Shizuka jika Shizuka mempunyai ayah yang buruk dan ibu yang buruk. Oleh karena itu Shizuka sama sekali tak mempunyai teman. Dan kini satu-satunya anjing jelek teman Shizuka sudah mati. Oleh karena itu Marina akan membunuh Shizuka saja menyusul anjingnya. Namun sebelum itu Marina memberitahu jika makanan, pakaian, dan semua biaya yang selama ini Shizuka nikmati itu menggunakan uang hasil dari ibu Shizuka yang memeras dari ayah Marina. Yang seandainya Shizuka dan keluarga tak ada di dunia ini, mungkin keluarganya akan baik-baik saja. Di momen ini Takopi yang melihat Marina semakin menjadi dan khawatir dengan Shizuka yang akan mati untuk kedua kalinya. Takopi memberanikan diri untuk menghentikan Marina.
Takopi heran mengapa Marina tak bergerak, apa pukulannya terlalu keras. Dan saat akan mencoba memutar waktu, kameranya ternyata rusak. Shizuka yang yakin Marina telah meninggal. Alih-alih panik, Shizuka sangat berterima kasih dengan Takopi karena telah membunuh Marina. Dengan tidak adanya Marina, Shizuka kini bisa sekolah dengan tenang dan bebas melakukan apapun. Seakan ini seperti mimpi baginya. Dan Shizuka yakin Capi masih hidup di kota yang sama dengan ayahnya dan yakin bisa bertemu kembali dengan anjingnya. Namun jelas di sini Takopi sangat panik mengetahui dia baru saja membunuh Marina dan bingung apakah tindakannya ini benar. Namun ia sedikit tenang, ia berhasil membuat Shizuka tersenyum ceria kembali. Arigatou, Takopi. Ja, ikokka. 静香ちゃんが笑ってくれた。 Namun saat akan pergi, mereka bertemu dengan Azuma dan terkejut melihat Takopi, ditambah yakini melihat Marina sudah meninggal dunia. Shizuka menjelaskan jika Marina meninggal karena sihir dari Takopi, alien ini. Namun jelas menurut Azuma ini adalah hal yang sangat buruk. Walau Marina suka membuli, seharusnya ada cara lain selain membunuhnya. Menurutnya sihir atau bukan pembunuhan tetaplah pembunuhan, yang kemungkinan Shizuka akan masuk ke penjara remaja dan polisi tidak akan mempercayai alasan alien yang membunuh. Dan Shizuka bertanya apakah ada cara lain selain harus menyerahkan diri ke polisi. Jika ada, apakah Azuma mau membantunya? Dirinya tak punya siapa-siapa dan tak ada orang yang bisa dia andalkan, dan kini hanya Azuma harapannya. Azuma yang aslinya menyukai Shizuka dan baru ini Shizuka meminta tolong kepadanya. Azuma yang seakan terhipnotis rasa cinta bersedia membantu. Setelah melihat banyak gawe atau alat milik Takopi, Azuma tertarik dengan kotak yang bisa mengawetkan apapun ini. Terlebih bisa membesarkan ukurannya juga. Yang kemudian Azuma meletakkan Marina di dalamnya dan berencana akan menguburnya. Yang di sini juga Takopi akan berpura-pura menjadi Marina agar tak dicurigai. Yang kemudian mereka mengubur Marina. Awalnya Takopi sedikit ragu dengan tindakan ini, namun tujuannya membuat Shizuka tersenyum, maka ia akan berusaha keras hidup sebagai Marina mulai dari sekarang. Namun sesampainya di rumah Marina, ya, Takopi di sini terkena lemparan barang yang tak sengaja saat kedua orang tua Marina bertengkar. Namun Takopi yang masih polos tak menyadari dua orang ini saling bertengkar. Yang ia pikir orang tua Marina sangat suka sekali berbicara, yang menurutnya mereka berdua sangatlah akrab. Keesokannya Shizuka berencana akan pergi ke Tokyo dan tempat ayahnya untuk mencari Capi. Namun Azuma usul untuk pergi saat liburan musim panas. Dan untuk detail rencananya kita bicarakan sehabis pulang sekolah saja. Alasan Azuma menolak pergi ke Tokyo sekarang karena dirinya harus terus belajar. Yang bersamaan kakak Azuma bernama Junya menyapa. Namun ia harus lanjut pergi karena ia sedang berangkat bekerja paruh waktu. Di sini Azuma heran kenapa kakaknya bekerja paruh waktu padahal ia bisa mendapatkan uang saku yang banyak. Seharusnya dia belajar giat karena kakaknya adalah calon penerus klinik ibunya. Terlebih kakaknya malah menggunakan uang kerjanya hanya untuk membeli cincin bodoh untuk pasangannya. Namun di sini Shizuka usul untuk Azuma curi saja cincin itu agar kakaknya berhenti bekerja, dan yakin Azuma pasti bisa. Dengan dibantu Takopi, Azuma mencoba menyelinap ke kamar kakaknya saat sang kakak sedang mandi untuk mencari cincin itu. Dan saat menemukan cincinnya, tiba-tiba handphonenya berdering, yang di sini mereka lekas bersembunyi di luar jendela. Ya, sayang Azuma di sini gagal mendapatkan cincinnya. Namun diingat-ingat kenapa kakaknya menyanyiakan harapan orang lain. Padahal kakaknya pintar, seharusnya dia bisa mendapatkan apapun tanpa harus bekerja. Sementara itu Azuma sendiri untuk mendapatkan cemilan dari sang ibu saja, dirinya harus mati-matian belajar agar nilainya bagus. Menurutnya ini sedikit tak adil. Dan keesokannya mereka bertiga semakin akrab di sini. Di rumah Marina, Takopi kembali menyaksikan orang tua Marina yang bertengkar karena sang ayah jarang pulang ke rumah. Namun Takopi tak menyadari jika mereka berdua sedang ribut. Dan di sini sang ayah menyadari kini Marina putrinya tampak lebih ceria belakangan ini dan menawari putrinya untuk datang ke tempat ayahnya. Takopi di sini mengira tempat ayah Marina sama dengan tempat ayah Shizuka, yang kemungkinan Capi ada di sana. Yang jelas Takopi di sini sangat-sangat mau ikut. Melihat ekspresi ceria itu, sang ayah sangat senang. Namun tampak kini ibunya kesal mengapa Marina putrinya sikapnya berubah dan kini memihak suaminya.
Malamnya sang ibu menampar Marina. Sang ibu heran kenapa gaya bicara Marina sangat aneh, berbeda dengan Marina putrinya, sembari terus-terusan menamparnya. Sang ibu kesal kenapa Marina berubah, padahal dulu Marina selalu memihak kepadanya dan meminta dengan sangat untuk kembalikan Marina yang dulu. Sang ibu tak tahu siapa di depannya sekarang dan mohon untuk kembalikan Marina yang dulu karena dia mengandungnya selama 9 bulan untuk melahirkannya. Marina adalah putrinya yang berharga dan sekali lagi sang ibu berharap putrinya yang dulu kembali. Di sini Takopi menyadari walaupun Marina sangat kejam terhadap Shizuka, namun di sisi lain Marina juga sangat berharga bagi keluarganya. Dan Takopi merasa bersalah telah menghilangkan nyawa Marina dan ia benar-benar meminta maaf dan merasa bersalah. Dan di sini Takopi akan mencoba berbicara lagi dengan Shizuka, yang singkatnya di hutan kini jasad Marina ditemukan oleh petugas geologi. Di saat mereka sedang bermain, di sini Azuma memberitahu semuanya jika jasad Marina sudah ditemukan dan kini kasus sedang diselidiki oleh pihak kepolisian sebagai kasus pembunuhan. Dan jelas di sini Azuma yang sudah terlibat dibuat panas dingin khawatir dirinya akan dijadikan tersangka. Yang keesokannya di sekolah semuanya terkejut mengetahui teman sekelas mereka Marina ditemukan meninggal di hutan. Dan pihak polisi meminta semua siswa memberikan informasi apapun terkait Marina. Azuma yang panik masih berusaha berpikir positif mengingat jasad Marina sudah dimasukkan ke kotak waktu yang berarti waktu kematian Marina sulit untuk diprediksi. Dan semua barang bukti sudah ia amankan dan percaya mereka tak akan ketahuan. Namun di sini Takopi merasa ada baiknya mereka harus jujur saja karena Takopi merasa ibu dan ayah Marina kini pasti sedang merasa sedih terpukul dengan kehilangan putri mereka. Namun alih-alih membicarakan hal itu, Shizuka menanyakan pada Azuma bagaimana rencana mereka tentang pergi ke Tokyo saat libur musim panas nanti. Padahal Azuma sudah berjanji. Azuma yang sulit menolak wanita yang ia sukai, seketika dia lupa dengan rasa takut itu dan ia akan mengusahakannya. Namun sayangnya akibat Azuma yang sudah jarang belajar akhir-akhir ini, kini ujiannya mulai menurun. Namun tak seperti biasanya, sang ibu memberikan cemilan kepadanya dan meminta Azuma tak perlu berusaha lagi atau belajar sampai larut malam. Sang ibu tahu Azuma akhir-akhir ini sering bolos sekolah dan sengaja mendapatkan nilai buruk demi mendapatkan perhatian dari dirinya kan. Namun menurut ibunya hal seperti itu kekanak-kanakan, ibunya sudah tak akan ikut campur lagi. Dan Azuma bisa makan cemilan setiap hari dan bisa mendapatkan nilai ujian berapapun. Jelas kesalahpahaman ini membuat mental Azuma semakin bingung dan terpuruk. Di taman, Shizuka memberitahu Azuma jika ia baru saja kembali ditelepon oleh pihak polisi dan dirinya diminta ke kantor polisi di saat libur musim panas nanti untuk dimintai keterangan. Namun sayangnya Shizuka harus mengunjungi Capi di Tokyo saat libur musim panas nanti. Jadi ia tak bisa pergi ke kantor polisi. Azuma yang masih saja bucin akan berusaha membantu sebisanya untuk Shizuka. Mendengar itu, Shizuka sangat senang sembari menyerahkan kamera barang buktinya. Shizuka meminta Azuma menggantikannya untuk menyerahkan diri ke kantor polisi. Dirinya hanya bisa mengandalkan Azuma. Walau Azuma masuk ke penjara remaja, Shizuka akan terus menunggu Azuma. Sementara itu dirinya akan terus mencari Capi. Sembari menciumnya, Shizuka meyakinkan jika semuanya akan baik-baik saja Azuma. Azuma pun merasa tak ada yang salah jika ia masuk penjara. Lagian tak ada lagi yang memperhatikan dirinya. Bahkan ia lupa kapan terakhir ibunya memeluknya dan hanya terus membanggakan kakaknya yang pintar itu. Paginya saat ingin keluar, Azuma dihentikan Junya kakaknya yang tahu Azuma terlibat pembunuhan dan menganggap Azuma adalah aib keluarga, bahkan menghancurkan klinik ibu dan masa depannya juga. Menanyakan bagaimana cara Azuma bertanggung jawab. Namun nyatanya itu hanyalah isi pikiran buruk Azuma saja. Junya kakaknya tahu adiknya sedang banyak pikiran dan memintanya untuk menceritakan saja kepadanya. Dia sebagai kakak akan mendengarkannya. Menurut Azuma sendiri, sang kakak tak akan pernah mengerti situasi dirinya. Sang kakak sendiri sangat cakap, pintar, berkarakter baik, dan bisa melakukan apapun. Semua orang hanya memperdulikan dirimu. Sementara itu Azuma tak mempunyai siapapun, bahkan tak mempunyai teman. Yang ia lakukan hanya terus berusaha keras agar menjadi seperti dirimu kakak. Namun sekeras apapun usahanya, semuanya tak pernah puas dengan usaha Azuma. Bahkan sang ibu pun kecewa padanya dan sudah menyerah. Tak ada lagi yang tertarik dengannya atau mengharapkan apapun darinya. Kini ia hanya memiliki Shizuka yang percaya kepadanya.
Junya mematahkan asumsi itu. Azuma masih mempunyai dirinya sebagai kakak Azuma. Junya sendiri akan terus mendengarkan apapun ucapan Azuma. Menurut Junya, nilai ujian sama sekali tidak penting. Selagi Azuma mau terbuka kepadanya dan menceritakan keluh kesahnya, Junya mau mendengarkan. Karena kau adikku, tak perlu terlalu keras, katakan tidak bisa jika memang tidak bisa. Lagian mustahil seseorang bisa melakukan semua hal dengan sempurna. Jujur, Junya payah dalam bermain video game contohnya. Ditambah cemilan yang dibuat ibu juga tak terlalu enak karena kurang matang. Namun ibu terus belajar membuat cemilan yang enak. Yang menurut Junya, ibu juga sangat mirip dengan Azuma yang selalu mau belajar. Di sini Azuma yang sedikit lega dengan nasihat kakaknya. Azuma mulai mau terbuka dan ingin mengatakan sesuatu padanya tentang kematian Marina. Yang tak lama, cerita Azuma perihal kematian Marina sudah menjadi gosip di lingkungan sekitar. Dan kini Shizuka sedikit kecewa. Azuma ternyata tak mau membantunya lagi. Tak ingin ambil pusing, Shizuka akan tetap pergi ke Tokyo mencari Capi di libur musim panas ini. Yang keesokannya mereka mulai berangkat ke Tokyo. Sesampainya di Tokyo, berbekal alamat ayahnya, Shizuka lekas menghampiri apartemen tempat ayahnya tinggal dan mengira juga Capi ada di sana. Namun saat sudah bertemu, Shizuka terkejut ternyata ayahnya sudah mempunyai keluarga baru yang kini mempunyai 2 orang anak. Dan di sini Shizuka mengaku datang ke Tokyo untuk menemui Capi. Namun saat anaknya yang ini bertanya siapa gadis itu, sang ayah merasa enggan untuk mengakui Shizuka putrinya. Yang saat itu Shizuka merasa kecewa dan menduga kedua anak ayahnya itu pasti mungkin sudah memakan Capi dan meminta Takopi untuk mengeluarkan alat yang bisa menangkap manusia dan memeriksa isi perut mereka. Takopi yang khawatir dengan mental Shizuka yang omongannya semakin tak masuk akal ini memohon untuk mereka pulang saja dan meminta maaf, mungkin ini semua salahnya yang bodoh dan tak berguna. Itu sebabnya Shizuka memaksakan diri sampai hancur berantakan begini dan sekali lagi memohon untuk mereka pulang saja Shizuka. Namun mendengar hal itu, Shizuka merasa Takopi kini sudah tak mau lagi membantunya. Dan di momen ini entah bagaimana Takopi seperti melihat tatapan yang sama persis dengan Shizuka di suatu tempat. Dan Takopi heran kenapa dia melupakan hal itu. Yang bersama Shizuka yang kecewa mulai menyerang dengan batu. Kemudian scene berpindah ke beberapa tahun kemudian, yang dimana di sini Takopi baru saja turun ke bumi untuk pertama kalinya untuk menyebarkan kebahagiaan pada semua orang. Yang di sini Takopi bertemu dengan Marina yang sudah SMA sembari memberinya makan hingga mereka mulai akrab di sini. Namun anehnya di sekolah, Marina selalu dihindari oleh kawan-kawannya karena terkenal kasar, tukang pukul, dan terlihat menakutkan karena adanya luka di wajahnya. Bahkan juga Marina tak tertarik dan tak peduli dengan barang-barang canggih milik Takopi. Dan tampak sang ibu yang di sini masih muram sakit-sakitan semenjak ayahnya selingkuh. Walau begitu, Marina selalu merawat dan melayani ibunya dengan baik. Namun sayangnya keadaan mental sang ibu juga sudah sangat parah. Ketika keinginannya diabaikan seperti meminta alkohol, ibunya selalu bersikap kasar dan mengancam Marina. Jujur saja, setiap ibunya mengancam dengan benda-benda seperti kaca. Hal itu membuat Marina trauma, mengingat ia mendapatkan bekas luka ini dari gelas kaca saat ibunya marah kepadanya saat kecil. Walaupun kehidupannya seperti ini, Marina masih mempunyai impian kecil layaknya wanita pada umumnya. Ia ingin bersama lelaki yang baik, menjadi ibu yang bahagia dan mempunyai anak yang ceria. Namun Takopi menegur, bagaimana mungkin Marina mempunyai impian yang indah seperti itu. Sedangkan perlakuan Marina sangat kasar kepadanya sedari kemarin ia ditendang. Mungkin Marina meniru sikap ibu Marina yang kasar. Takopi memaklumi hal itu dan sangat yakin Marina akan menjadi ibu yang baik esok nanti. Takopi akan membantu hingga momen itu tiba. Dan untuk pertama-tama, Takopi mengajak Marina mencari calon ayah yang baik untuk Marina, hingga mereka berpapasan dengan Azuma, lelaki yang mencintainya. Di sini sang ibu baru tahu ternyata putrinya menyukai seseorang dan ternyata sudah lama berpacaran dengan pria bernama Azuma, yang mana ibunya adalah pemilik klinik terkenal. Sang ibu di sini tampak sangat senang putrinya mempunyai pasangan, dan Marina juga sendiri sangat senang. Sudah lama sekali ia tak berbincang dengan ibunya seperti ini. Diketahui sejak kecil ayah Marina sudah meninggalkan rumah, ibunya sudah menjadi orang yang berbeda. Bahkan ia tak mempunyai teman akrab karena bekas luka di wajahnya. Namun
Namun setidaknya ia bertemu dengan Azuma yang menerimanya. Setidaknya juga dunianya baik-baik saja selama ada dirinya. ありがとう。聞いた？転校生。 Di saat mereka pulang bersama, pandangan Azuma berpaling melihat Shizuka, gadis yang ia sukai semasa SD. Yang mana Shizuka setelah SD sempat berpindah sekolah dan kini kembali sekolah di sini. Yang tampak kini Shizuka lebih bersih dan sangat-sangat cantik. Di sini Azuma memberitahu pada Marina saat SD ia menyukai Shizuka dan Shizuka selalu mengandalkannya saat ia kesulitan. Yang kemudian Shizuka pulang ke kampung halaman dengan penuh masalah hidupnya sendirian tanpa teman. Dan Azuma tak menyangka akan bertemu dengannya kembali di sini. Dan Azuma sangat yakin Shizuka pasti masih mengandalkan dirinya lagi saat ini. Dan jujur saja dia belum bisa melepas rasa dengan Shizuka. Oleh sebab itu Azuma meminta pada Marina untuk hubungan mereka berhenti di sini saja, karena Azuma tak ingin membohongi Marina. Sesampainya di rumah, sang ibu sudah masak banyak dan sangat-sangat bersemangat untuk menjamu calon mantunya Azuma, karena Marina berjanji akan mengajak ke rumah hari ini. Jelas di sini Marina bingung harus mengatakan apa. Yang sementara itu Shizuka yang masih siswa baru mengaku belum mempunyai teman di sekolah dan dirinya hanya mengenal Azuma. Yang tampak juga Azuma agak canggung di sini karena dengan para Shizuka yang semakin cantik. Namun juga di sini Azuma merasa tak enak hati, pasti kini Marina sedang terluka karenanya. Kembali pada Marina yang terpaksa harus berbohong jika Azuma tak bisa datang hari ini. Namun melihat gelagat Marina yang banyak diamnya, ibunya penasaran dan meminta Marina mengatakan sejujurnya. Dan pasti Azuma meninggalkanmu kan? Apakah Azuma meninggalkanmu karena kau punya luka di wajah? Dan mengaku dirinya adalah ibu yang buruk sembari mengamuk pada Marina, seakan ingin membunuh putrinya sendiri. Sementara itu di tengah merasa bersalahnya Azuma, Shizuka meminta Azuma tenang karena semuanya baik-baik saja. Yang tampak juga Takopi di sana. Di saat Takopi pulang ke rumah Marina, ia terkejut dengan keadaan rumah yang berantakan. Ya, ternyata Marina spontan menikam ibunya sendiri karena terpaksa. Marina di sini menyesal, seharusnya dia membunuh Shizuka lebih awal sejak kelas 4 SD waktu itu. Yang mungkin jika ia berhasil membunuh Shizuka, Azuma tetap bersamanya hingga kini dan ibunya tak mungkin semarah itu. Sekali lagi Marina menyesal telah membunuh ibunya dan marah kenapa hidupnya menjadi begini. Takopi di sini yang tak tega dengan kehidupan Marina, ia akan membantu sebisanya. Yang kemudian Takopi berencanakan ke masa lalu saat Marina kelas 4 SD untuk membunuh Shizuka dan memastikan Marina dan sekeluarga akan bahagia. Ia akan meminta bantuan jam besar di planetnya. Sesampainya di planet Happy, Takopi menceritakan semua tentang Marina pada sang ibu. Oleh karena itu ia ingin kembali saat mereka kelas 4 SD dan membunuh Shizuka. Sang ibu setuju jika itu adalah keputusan Takopi. Namun untuk kembali ke waktu lalu menggunakan jam besar, maka ingatan Takopi harus dihapus dan kembali seperti baru lahir lagi. Namun di sini Takopi menolak, dia tak mau ingatannya hilang. Yang kemudian mulai berangkat sendiri sembari menekan tombol jam besar. Takopi kekeh akan kembali menolong Marina sekalipun ingatannya hilang dan membunuh Shizuka. Di momen ini Takopi masih ingat semua kenangannya, dimulai Marina yang kehilangan ayahnya, Azuma, dan ibunya yang berharga. Itu semua karena ulah Shizuka orang jahat yang memang seharusnya Takopi membunuhnya. Namun tiba-tiba Takopi mendapatkan ingatan lain. Dia ingat betul saat itu Marina juga melakukan hal yang buruk, bahkan terbilang jahat pada Shizuka. Seingatnya malah Takopi sendirilah yang membunuh Marina. Dan justru saat itu Shizuka memberinya roti setiap hari. Yang bersamaan Azuma datang menemuinya. Azuma-kun. Di sini Takopi bercerita jika ia adalah Takopi di masa depan dan ia datang untuk misi membahagiakan Marina dan mengajak Azuma untuk mencari Shizuka. Sayangnya Azuma tak bisa lagi menemui Shizuka, bahkan ini terakhirnya dia bertemu dengan Takopi. Jujur saja sejak ia ketahuan terlibat pembunuhan Marina, kini klinik keluarganya sedang berada masa sulit. Ibunya jatuh sakit karena syok, oleh karena itu dia tak mau lagi menyusahkan orang tuanya dan ia tak akan berteman dengan siapapun dulu. Mendengar itu Takopi sedih, kini dia tak bisa lagi bermain dengan Azuma.
Azuma. Dan Takopi juga sedang bingung dengan keadaannya. Takopi hendak membantu Marina karena Shizuka menghancurkan keluarganya. Namun di sisi lain, Shizuka juga sangat baik kepadanya. Ia pernah memberikannya roti, bahkan bermain dengannya juga sangatlah menyenangkan. Azuma memberitahu jika itu wajar karena pada dasarnya manusia mempunyai sisi buruk dan baik. Tapi jujur saja, Azuma juga merasa bermain bertiga bersama waktu itu juga sangat menyenangkan baginya. Dia tak pernah merasakan sesenang itu saat sekolah. Namun agar keadaannya keluarganya lebih baik, mungkin ini terakhir kalinya Azuma bertemu dengan Takopi. Sembari mengembalikan kamera barang bukti milik Takopi, kemudian ia pamit untuk pergi. Bye bye, Azuma-kun. Keesokannya, Shizuka hendak meninggalkan rumah, mampir ke taman dan tak sengaja bertemu dengan Takopi. Shizuka meminta Takopi untuk tak menghalangi jalannya yang ingin menyusul Capi dan memeriksa perut orang-orang di sana apakah mereka benar memakan Capi. Takopi meminta Shizuka untuk jangan menyakiti orang lain. Dia juga tak mau melihat Shizuka begitu. Takopi tahu Shizuka sejak lama selalu sendirian dan pasti sangat sulit menghadapi situasi seperti itu kan. Sembari menginjak Takopi, Shizuka bertanya lantas apa yang harus dia lakukan Takopi. Ayah kandungnya sendiri saja melihat dirinya seperti orang asing. Sekalipun dia masih mempunyai ibu, rasanya Shizuka tetap saja sendirian di dunia ini. Di saat seperti itu, apa yang harus dirinya lakukan Takopi? Bahkan Marina dan teman-teman sekelas menghinanya jelek dan bau. Namun ibunya sama sekali tak pernah memberitahunya tentang hal itu. Sekedar mengingatkan saja ya tak pernah. Lantas apa yang harus dia lakukan? Ketika sekolah meminta menelpon keluarga tapi tak ada orang di rumah, apa yang harus dia lakukan Takopi? Jujur saja dirinya aslinya lelah dengan semua ini dan bingung kepada siapa dirinya harus menceritakan semuanya. Tak ada satupun yang peduli dengannya dan meminta Takopi menjawab dirinya harus bagaimana. Takopi tahu hari-hari Shizuka sangat sulit, namun ia tak menyangka sebanyak itu yang dirasakan Shizuka. Takopi meminta maaf karena dia masih kurang memahami Shizuka selama ini. Sebanyak apapun dia membantu Shizuka, Takopi sendiri merasa masih belum bisa memahami dan mengerti keadaan Shizuka. Dan sekali lagi Takopi meminta maaf. Dan di sini Shizuka menangis sejadi-jadinya. Tak bisa dipungkiri dirinya hanya lelah dengan apa yang terjadi dalam hidupnya secara bertubi-tubi ini, yang kemudian mereka menghabiskan waktu bersama-sama. Gomen ne, Shizuka-chan. Seharian bersama Shizuka, Takopi sangat senang dan di sini ada sesuatu yang ingin Takopi tunjukkan, yaitu kamera ini. Diketahui kamera ini bisa memutar waktu kembali saat kenangan itu diambil, namun sayangnya kameranya sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun dengan kekuatan HP, kamera ini bisa digunakan sekali lagi dengan mengorbankan dirinya. Takopi di sini ingin menghapus semua dosanya, mungkin dengan tidak ikut campur dirinya dalam perselisihan kalian semua. Marina, Azuma, Shizuka akan lebih baik-baik saja dan memastikan akan membuat Shizuka tersenyum paling ceria. Shizuka yang tahu ini adalah perpisahan, Shizuka berusaha menahan Takopi untuk tak pergi meninggalkannya. Ia sudah tak mempunyai siapa-siapa lagi dan ia berjanji akan tersenyum lagi Takopi. Arigatou, Shizuka-chan. Yang satu waktu kembali mundur, di sini Shizuka sudah tak ingat apa-apa termasuk kenangan Takopi. Dan sejak saat itu dunia berjalan seperti sebelum-sebelumnya, namun kini tanpa adanya campur tangan Takopi. Di momen ini Shizuka seperti biasa, ia dihajar Marina yang menuduh ibu Marina pelacur dan berselingkuh dengan ayahnya. Saat amarahnya meluap dan akan menghujam dengan penanya, tak sengaja Marina melihat gambar aneh alias Takopi yang tak asing baginya. Shizuka sendiri tak tahu dan tak ingat kapan ia menggambar. Menurut Marina, karakter gambar itu seperti bodoh dan tak bisa apa-apa. Namun tak bagaimana, Shizuka merasa sosok gambar itu selalu mengawasi kita. Marina setuju, sosok itu tak mau pergi dan tak pernah berhenti berbicara dan selalu mengatakan bahwa dia bisa membawa kebahagiaan. Di sini mereka berdua bingung baru saja mengatakan hal apa sembari menangis bersama seakan mereka mempunyai kenangan yang sama.
Di sini Takopi mengaku masih banyak hal yang tidak bisa ia lakukan untuk teman-temannya ini, dari keluarga yang meninggalkan kalian, atau kasih sayang yang tak pernah kembali, mama kalian yang tak pernah mau menatap mata kalian lagi, bahkan ayah kalian yang tak pernah peduli. Walaupun Takopi tak bisa berbuat banyak, Takopi masih berharap Marina, Shizuka, Azuma tumbuh menjadi orang yang dewasa dan tak sendirian lagi. Sejak malam itu mereka berdua berbaikan karena sesuatu yang sama sekali mereka tak ingat. Yang singkatnya, hingga mereka dewasa, walau keluarga mereka berantakan, ayah dan ibu mereka tak pernah memperhatikan mereka lagi. Setidaknya Marina dan Shizuka selalu bersama dan menjadi teman, dan mereka tak sendirian lagi. 土星ウサギのボールペンって何それ？知るかよ。